sahabat terkasih, kita dengarkan renungan penghibur jiwa, seri Dalam Lembah Kekelaman. Kita tidak perlu sendirian menanggung pergumulan-pergumulan yang berat. Daud menunjukkan bagaimana menghadapi lembah kekelaman itu. Seri renungan penghibur jiwa ini berjudul Kematian Pasti Dikalahkan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 20-28 mengatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua." Sahabat, ayat emas ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-26. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Ketika saya berumur sekitar 8 tahun, saya berusaha menyangkal kenyataan tentang kematian. Hal itu terjadi pada saat pemakaman nenek saya. Ketika melihat tubuh nenek yang tidak bernyawa di dalam peti mati, saya berpikir, seandainya saya yang ada di dalam peti itu, saya akan segera bangun dan keluar dari peti. Sekarang saya berusia lebih dari 70 tahun, dan saya memandang kematian dengan sudut pandang yang berbeda. Saya sudah memimpin banyak ibadah pemakaman. Saya telah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua orang tua saya, semua bibi dan paman saya, juga banyak sahabat saya. Saya tidak dapat lagi menyangkal kenyataan yang kejam tentang kematian. Kematian memutuskan ikatan kehidupan, menghancurkan hati, membawa kesunyian, dan membobolkan tembok air mata. Makna kematian tetap tidak akan berubah. Sekalipun kita menggunakan kata-kata yang enak didengar atau menyebut ibadah pemakaman sebagai suatu perayaan. Namun, ada kenyataan lebih agung yang dapat membangkitkan keinginan kita untuk melanjutkan hidup dengan pengharapan. Yesus Kristus telah mematahkan kuasa kematian.
dia sungguh bangkit dan berjalan keluar dari kubur. Suatu hari, musuh yang terakhir ini, demikian Paulus menyebutnya, akan dibinasakan selamanya. Ia berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Puji Tuhan, kematian sudah pasti dikalahkan. Oh, kematian Kristus, kematian dari ketakutan, kematian dari kutukan. Oh, hidup anugerahnya untuk jiwa yang percaya. Keselamatan kekal yang cuma-cuma. Sahabat, karena kubur Kristus yang kosong, kita dapat dipenuhi dengan pengharapan. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.